Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmatis shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatil akhar bismillahirrahmanirrahim fastabiqul khairat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah salat zuhur Masjid Paripurna Darul Aman yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 2 Ramadan 1442 Hijriah ini Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam serta nikmat kesempatan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ada satu penamaan yang masyhur yang sering kita dengar. Itu dia bulan Syahrul Ibadah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita sakit gigi, kemudian kita datang ke dokter, dokternya itu maaf cakap kita datang ke dokter umum. Masuk kita ke dalam, nanti Pak dokter menanyakan, Pak sakit apa? Kita sampaikan kita sakit gigi. Nanti Pak dokter umum itu diberi juga kita obat. Dikasih obat, nanti dimakan 3 kali sehari ya Pak. Tapi ketika kita makan obat tersebut, sakit gigi kita hilang, tapi timbul lagi. Tapi kalau ketika kita sakit gigi Bapak Ibu, datang kita khusus spesialis untuk dokter yang memang dia pakar gigi. Datang ke sana, dia tengok, kemudian dibuka gigi kita. Oh ini yang salah Pak, ini sudah berlubang, tak bisa lagi ditempel, dan ini obatnya dan harus mesti dicabut. Dan gigi kita dicabut dan akhirnya gigi kita itu sehat, hilang dia. Apa maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Begitu juga kita Ramadan ini. Setiap tahun kita didatangi oleh bulan suci Ramadan. Setiap tahun kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Ramadan. Namun pertanyaannya hadirin yang berbahagia, akankah Ramadan kita tahun ini seperti Ramadan yang sudah-sudah? Maka mari kita optimalkan, kita sempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya ada hadis yang sahih. Ketika kita berada di malam harinya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Siapa orang yang berdiri, diri ini dimaksud dengan qama, berdiri menghidupkan malamnya suci Ramadan penuh dengan pertimbangan dan kehati-hatian. Bukan saja dengan penuh keimanan, tapi hati-hati dalam menjalani puasa tersebut. Apa kata Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Maka Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, di antara cara mengoptimalkan ibadah puasa kita, sebelumnya kita kembali untuk mengingat Ramadan itu apa? Ramadan, para ulama mengambil 2 istilah. Pertama, Ramadan itu diambil dari kata ramdha, yang artinya pembakaran ataupun yang menghapuskan. Ada satu besi yang sudah berkarat bertahun-tahun, kemudian besi tersebut dipanaskan. Ketika besi tersebut dalam keadaan panas, sebenarnya panas, kita hempaskan ke besi yang lain, maka karat tersebut akan hilang.
Yang kedua, para ulama memberikan pemisalan Ramadan itu seperti ketika kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah ziarah. Apakah kita menengok Gua Sur ataupun Jabal Rahmah. Ketika perjalanan yang panas terik matahari, kemudian kita dalam keadaan haus, maka begitu jugalah dengan puasa. Ternyata haus yang mencekik leher kita dan penuh keimanan, ikhlas kita kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan Ramadan. Maka ketika di malam harinya kita optimalkan kita ibadah. Pertama, kita mulai dengan salat Isya berjamaah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang man shallal isya fi jama'atin faka'annama nisfal lain, siapa orang yang mendirikan salat isya berjamaah di malam bulan suci Ramadan, apa yang diberikan Allah nisfal lain, seakan-akan dia salat separuh malam. Allahu akbar. Setelah solat isya, kita laksanakan solat tarawih. Solat tarawih yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Allahu akbar. Solat tarawih diambil dari kata istirahat. Apa artinya? Salat yang kita lakukan dengan istirahat. Selesai 2 rakaat, Nabi Muhammad dan para sahabat dia beristirahat, makan, minum, bahkan Allahu akbar. Ketika di kota Mekah, apa yang dilakukan oleh sahabat dan para rasul? Sahabat dan para rasul sempat dulu tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Allahu akbar. Ketika kita salat itu penuh dengan keimanan, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan ketika di malam harinya? Setelah solat tarawih, Allahu akbar, kita bisa membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran itu bukan hanya untuk kita di awal-awalnya saja. Ya'ti fi yaumil qiyamah, nanti datang pada hari kiamat yang kita baca tersebut. Bacaannya seperti apa? Bacaan yang tentu juga dengan penuh dengan pertimbangan, penuh dengan ilmu-ilmu tajwid yang luar biasa. Lalu di malam harinya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafinatan lak. Kita bisa melaksanakan salat taubah 2 rakaat. Usolli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat taubah 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sujud yang terakhir kita lamakan sujud kita, minta ampun kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kita orang yang hari ini di antara orang yang banyak diberikan oleh Allah nikmat, di antara orang yang banyak diberikan oleh Allah kesempatan, kitalah orang yang diberikan oleh Allah bertemu sampai saat ini. Maka di sujud yang terakhir itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disambung dengan salat taubat, salat tahajud, yang apabila kita lakukan salat tahajud di malam hari penuh dengan pertimbangan, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ternyata Allahu akbar, dalam sehari semalam itu tubuh kita ini mempunyai 12 tempat sedekah yang mesti kita penuhi. Apa itu? Di setiap persendian tangan kita. Bahkan Nabi mengatakan, dengan salat tahajud, dengan salat duha, maka sempurnalah 12 sendi tempat tadi. Maka Nabi Muhammad SAW tak pernah sakit dia, Bapak Ibu. Diriwayatkan Nabi Muhammad itu ketika dia hidup jarang sakit. Begitu juga orang-orang tua kita. Sudah tua dia, umur 70 tahun, matanya masih sehat, tangannya masih kuat, kaki masih sehat, pinggang masih sehat. Apa sebab? Orang tua kita dahulu dia teorinya sedikit, tapi ketika beramal banyak, Allahu akbar. Maka salah satu untuk mengoptimalkan mengisi Ramadan kita ini dengan penuh pertimbangan, lakukan salat tahajud. Lalu nanti bagi Bapak Ibu yang biasa laksanakan salat witir setelah salat tarawih, silahkan. Yang ataupun mungkin di penghujung subuh, silakan. Adakah riwayatnya? Ada. Ketika Rasulullah SAW menanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, kapankah engkau melaksanakan salat witir? Rasulullah, aku melaksanakan salat witir setelah salat tarawih. Dan Rasulullah menanyakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, kapan engkau laksanakan salat witir?
di penghujung subuh ya Rasulullah. Apa maknanya? Mau setelah salat tarawih silahkan, mau setelah hujung subuh pun silahkan. Apa maknanya? Memang ternyata Umar bin Khattab biasa bangun di subuh hari. Tergantung kita. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini? Kalau di malam hari tadi hadisnya yang sahih mengatakan man qama ramadanan. Tapi kalau di siang hari apa kata Nabi? Man shama ramadanan. Siapa orang yang di siang harinya berpuasa penuh dengan pertimbangan, maka Allah hapuskan dosanya yang sudah berlalu. Mulai dari kita sahur, tasahharu fa innahu sahur barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat berkah. Apa keberkahannya? Ternyata para ulama menjelaskan ada dua. Pertama, keberkahan ketika sahur itu adalah ketika kita bekerja sehari-hari. Kalau di malam harinya setengah jam sebelum masuk subuh sempat sahur, maka nanti ketika ibadah, ketika ke kantor diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu makan minum, yang sakit lambung, yang sakit perut akan hilang. Disitulah letak keberkahan. Yang kedua apa lagi? Ketika kita sahur nanti ada nanti keberkahan di saat sahur. Apa dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil asharihum yastaghfirun. Orang yang ketika setelah sahur dia beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apa yang terjadi? Illa ghafarallah. Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya. Kemudian Bapak Ibu, mungkin bapak-bapak kami yang kantor dinas luar, ketika di sahur tidak akan pernah dia tidak bisa untuk bersahur bersama keluarganya. Maka ketika bersama keluarga itu bisa dia bercengkrama, bisa dia bercakap bersama-sama. Apa sebab? Karena di subuh hari itu keberkahannya banyak. Lalu Bapak Ibu ini rahmati Allah, apalagi setelah kita sholat sahur nanti kita sambung dengan sholat subuh berjamaah. Sholatul rak'ataini subuhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, kata Nabi Muhammad, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka inilah kita amalkan. Dulu di hari-hari biasa kita amalkan, tapi ketika bulan suci Ramadan lebih kita maksimalkan. Kita tunggu waktu dan kita bersama-sama memaksimalkan sholat tersebut. Setelah sholat subuh nanti ada kita mendengarkan kultum ataupun kita duduk sejenak mendengarkan membaca Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, man shallal ghada, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, summa yadhkurullah, kemudian dia mengingat Allah atau mendengarkan wirid pengajian, hatta tattabi'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Kana lahu hajatan wa umratan tammah. Allah berikan untuknya pahala seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah sempurna. Dan di siang harinya apa yang bisa kita lakukan? Bapak yang biasa ke kantor, bapak yang biasanya bertukang, bapak yang biasanya berdagang, diniatkan dari rumah, ya Allah, kami bekerja hanya untuk mengharap ridho-Mu. Maka setiap langkah yang ketika keluar sampai pulang dihitung oleh Allah pahala. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Dan jangan lupa Bapak Ibu, salah satu amal yang luar biasa juga yang diamalkan oleh Rasulullah ketika puasa ini adalah abdulus shadaqah fi syahrul Ramadan. Seabdul-abdulnya sedekah adalah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang biasa mungkin pergi ke kota Mekah Madinah, bertriliun banyak sedekah yang diberikan, sampai-sampai para sahabat Nabi dia tidak akan pernah buka berpuasa kalau di sampingnya itu belum ada fakir dan miskin, kalau di sampingnya itu belum ada orang yang sekiranya secara ekonomi tidak kuat. Maka ketika Rasulullah di bulan suci Ramadan dia maksimalkan sedekahnya, sampai-sampai dia mengatakan, orang yang memberikan perbukaan kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut dan tanpa mengurangi pahala puasanya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Bapak Ibu,
malam harinya penuh dengan pertimbangan ibadah. Di siang harinya juga pun begitu. Maka di awal Ramadan ini kita semangatkan selalu, kita optimalkan ibadah kita. Semangat bukan hanya di awalnya saja, sampai nanti di akhirnya bulan suci Ramadan. Satu kunci Bapak Ibu. Hari ini kita yang sudah berumur 40, 50, 60 tahun. Sudah sekian kali Allah berikan kita bulan suci Ramadan, tapi belum juga bisa kita maksimalkan dengan baik. Maka pertanyaannya, butuh berapa lama kali dan kali lagi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, supaya kita bisa betul-betul mendapat predikat la'allakum tattaqun. Ini saja yang bisa kami sampaikan di waktu yang singkat ini sebagai pengganti Ustaz Al-Nam Al-Si. Afaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.